Alhamdulillah. Baiklah, jikalau ibu bilang, apa kabar anak-anak? Kalian semua jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan materi PKN kelas 4, tema 2, subtema 1, hak dan kewajiban. Oke, langsung saja Ibu akan membacakan KD-nya. Yang pertama yaitu memahami makna hak dan kewajiban. Yang kedua, menjelaskan contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi hak dan kewajiban anak. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut sudah dimiliki bagi seseorang yang sejak lahir. Coba perhatikan gambar di samping. Air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam sehari-hari. Mulai dari mandi, mencuci, minum, dan lain-lain. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan hak air bersih. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Berbeda dengan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, sebelumnya kita membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kita mempunyai hak untuk mendapatkan air bersih. Kita juga harus mempunyai kewajiban dalam melestarikan air tersebut dengan cara tidak melakukan pencemaran air tersebut dan mematikan keran apabila air tersebut tidak digunakan. Dan kewajiban senantiasa ada dimanapun kita berada. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai contoh kewajiban anak di rumah. Oke, langsung saja. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai contoh kewajiban anak di rumah, contoh kewajiban anak di sekolah, dan contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Contoh hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Dan yang keempat, hak untuk bermain. Contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dari guru. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari guru. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan. Dan yang keempat, berdoa menurut ajaran sesuai yang dianut masing-masing. Dan yang keempat, mendapatkan atau memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat. Contoh hak anak di masyarakat. Yang pertama, memperoleh kasih sayang dan perlindungan dari warga sekitar. Yang kedua, mendapatkan arahan dan bimbingan dari setiap pergaulan. Yang ketiga, mendapatkan atau mengembangkan kemampuan di masyarakat, baik itu dalam bentuk hobi maupun dalam bentuk bersosialisasi. Oke anak-anak, itulah contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh kewajiban anak di rumah, di
sekolah dan di lingkungan masyarakat. Langsung saja, contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Yang kedua, melaksanakan nasihat orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, belajar. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Selanjutnya, contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, menaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menasihati nasihat guru. Oke, baiklah, yang terakhir yaitu kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu tertib dan tidak mengganggu orang lain yang sedang bermain. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah yang tahu manakah yang harus didahulukan, hak atau kewajiban? Ada yang tahu, anak-anak? Oke, baik, benar, kewajiban. Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Kita diberikan hak dan kewajiban bukan berarti kita bertindak semaunya saja. Kita sebagai pelajar harus melaksanakan kewajiban kita, yakni belajar agar hak kita dapat kita penuhi, yaitu mencari ilmu. Anak-anak, itulah penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.